Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh masih ngadehel gitu ya dengan hasil tadi malam. Tenang, sudah lupakan saja, kita harus move on dan harus mensyukuri teman-teman apapun hasil dari pertandingan perdana di tingkatan Asia atau di ACL 2 ini gitu ya. Nah, ini kita ada informasi tambahan yang mana alhamdulillah harusnya menjadi penenang dari teman-teman Boboto semua. Nah, yang pertama langsung saja teman-teman, menanggapi hasil draw 1-1 ini itu juga bukan hanya Boboto, bukan hanya supporter, bukan hanya netizen sepak bola Indonesia yang berkomentar mengenai penampilan Persib Bandung, dan ini pun sudah sampai ke tim Persib secara internal gitu ya, mulai dari pelatih, pemain, dan ofisial. Nah, mulai dari pelatih dulu aja. Pelatih Bojan Hodak sudah mengatakan bahwa hasil 1-1 ini memang bukan yang diharapkan, seharusnya kemenangan sudah di depan mata katanya. Namun ya 10 menit akhir ini pemain menurun konsentrasinya dan juga ada sedikit ruang untuk Lion City Seller mencetak gol gitu ya, atau menciptakan peluang dan berbuah gol. Nah, ini juga Bojan Hodak harusnya Bobotoh senang karena 10 menit itu hanya kesalahan yang memang tidak bisa kita anggap remeh, karena sekecil apapun katanya kesalahan di ajang Asia ini berbeda dengan kesalahan kecil yang dilakukan di liga domestik. Nah, kecil kalau semalam mungkin dibilang kecil itu sebetulnya besar mungkin ya teman-teman, karena ya mau tidak mau 10 menit ini terasa lama sekali. Tapi Bojan Hodak berusaha menenangkan teman-teman Boboto bahwa kita bermain baik selama 80 menit teman-teman. Jadi 80 menit ini adalah penampilan terbaik selama saya 3 musim di Persib Bandung katanya. Jadi malam hari kemarin itu penampilan Persib Bandung terbaik. Nah, ini sebetulnya kita harus akui teman-teman bahwa memang Persib Bandung bermain baik. Kalau dari kacamata kami gitu ya, kacamata ya masing-masing pribadi mungkin beda, tapi khusus ini mah kacamata kami, Persib bermain baik di babak pertama dan juga beberapa saat di awal babak kedua, makanya ada gol Sadil di situ juga gitu ya. Nah, selebihnya ketika ada beberapa pergantian, nah ini yang agak sedikit goyang gitu, dan akhirnya memang ya Bojan Hodak mengakui 10 menit terakhir memang bencana katanya di situ ya. Nah, walaupun Bojan mengatakan 80 menit bermain baik, kita juga ya setidaknya melihat bahwa Persib harus ada beberapa hal yang dibenahi teman-teman, terutama ya lini depan, dan ini pun memang menjadi konsentrasi dari Bojan Hodak mengenai finishing touch-nya katanya. Jadi beberapa teman-teman Bobotoh mengomentari Persib sebetulnya punya striker nggak sih katanya, kok tidak melihat seorang striker tadi malam. Ini mah ya sindiran halus gitu ya, tapi sebetulnya memang perannya kita juga harus tahu teman-teman, kita harus objektif juga. Beberapa hal yang memang tidak kita lihat tapi ya Bojan Hodak sadari gitu ya. Jadi dari mulai Bobotoh pengen setidaknya Persib Bandung memiliki seorang pelatih khusus striker lagi waktu saat zamannya Goran Paulik gitu ya. Nah, kalau sekarang kan Igor Tolik itu memang bukan mantan striker juga, mantan pemain belakang juga. Kalau Goran Paulik memang mantan striker, jadi tahulah apa yang harus lebih spesifik yang mana seorang striker harus lakukan. Nah, ini apakah memang bisa atau tidak gitu. Nah, ini pertanyaan yang memang yakinlah teman-teman bahwa manajemen Persib Bandung juga sudah mendengar, bahkan mungkin sudah sampai ke Bojan Hodak. Namun masalahnya apakah akan mendatangkan pelatih khusus striker atau tidak. Nah, ini harus ada
uji klinisnya gitu ya. Manajemen ngobrol ke Bojan Hodak, tapi sejauh ini karena tidak ada permintaan dari Bojan Hodak, ya manajemen juga mungkin ya tidak terlalu memaksakan. Kalau memang dirasa cukup, official, lalu juga tim pelatih, ya sudah jalan saja. Nah ini ya mungkin bukan hanya semata masalah finishing saja yang Bojan Hodak akan lakukan, tapi setidaknya ada beberapa perbaikan lah, karena setelah ACL 2 ini kita tidak memiliki jangka waktu yang panjang untuk santai, karena hari Senin mendatang tanggal 22 September kita sudah berjumpa dengan Arema juga di ajang Super League, teman-teman. Jadi hanya ya apa ya, hari ini mungkin latihan ringan, yang bermain gitu, yang tidak bermain mungkin ada porsi tambahan untuk menjaga kestabilan daya tahan tubuhnya gitu ya. Lalu besok mungkin latihan taktik, dan hari Minggu juga sudah atau besok sudah langsung terbang gitu ya, atau setidaknya sudah langsung berangkat ke Malang. Nah ini memang ya padat sekali lah, ini juga harus kita ketahui sama-sama teman-teman, bahwa setiap jadwal itu Bojan juga menentukan pemain yang akan dimainkan dari awal. Makanya kemarin starting 11 dari awal, wah kita langsung menyangka Bojan punya strategi khusus nih, atau punya skema permainan tidak biasanya. Dan memang ya mungkin inilah starting 11 yang Bojan inginkan gitu ya. Makanya bermain sampai dengan memuji permainan terbaik selama 3 musim saya ada di Persib Bandung, katanya gitu teman-teman. Ya ini mah terlepas pandangan pribadi, masing-masing bobotoh punya pandangan. Ada juga yang bilang membosankan, ada yang bilang ini, bilang itu. Tidak apa-apa selama itu tidak kelebihan atau tidak kelewatan gitu ya. Kritik, saran itu sangat perlu teman-teman. Bahkan ya bukan hanya kita atau bobotoh saja, bahkan netizen sepak bola Indonesia juga punya kritik dan saran untuk Persib Bandung gitu ya. Dari ya banyaklah yang komentar gitu ya di official Persib juga, bukan hanya dari bobotoh, tapi setidaknya semuanya mempunyai harapan yang sama bahwa klub Indonesia bisa berprestasi di ajang Asia, teman-teman. Kita doakan saja selanjutnya juga Persib bisa terus berprestasi, dan ini peringkat 3 bukan berarti buruk. Awalan yang bagus di klasmen grup G gitu ya, setelah ada Bangkok United, lalu juga ada Lion City Seller, Persib Bandung, dan juga Selangor. Kemarin juga saya rada ingatnya mah Buriram, padahal mah harusnya Bangkok United gitu ya. Yang memang rada sama-sama, saya ingatnya tuh Sandy Walsh gitu, ternyata dia mah memang di Buriram, tapi yang satu grup dengan kita mah Bangkok United yang ada Arhan, teman-teman gitu ya. Nanti juga kita bakal ketemu langsung lah. Nah ini hal baik selanjutnya adalah, selain tadi Bojan Hodak mengatakan penampilan Persib terbaik selama 3 musim selama saya ada di sini. Lalu yang alhamdulillahnya juga Maklok ini akan diobservasi secara menyeluruh hari ini oleh tim dokter gitu ya, diperiksa apakah cedera ringan atau cedera bagaimana. Tapi menurut Bojan Hodak katanya sih insya Allah lah bisa bermain, katanya mudah-mudahan bisa bermain menghadapi Arema, jadi tidak terlalu buruk apa yang dialami oleh Maklok gitu ya. Alhamdulillahnya itu teman-teman. Namun yang menjadi masalah mungkin bisa jadi begini, kan beberapa hari yang lalu kita sempat bahas Tom Hai teman-teman gitu ya. Tom Hai ini dari sport science-nya saja atau ya dari beberapa pihak mengatakan memang tidak kuat untuk, masih belum fit untuk lebih dari 30 atau 35 menit. Maksimal 1 babak Tom Hai kalau dimainkan itu rada goyang katanya gitu ya, karena ya kebugarannya belum fit dan berpengaruh kepada beberapa penampilannya gitu. Nah ini begitu Maklok cedera diganti, kan Tom Hai masuk dari babak pertama gitu ya. Nah inilah yang mungkin teman-teman yang agak seharusnya, apakah Bojan seharusnya memainkan pemain yang lain dulu atau bagaimana gitu ya. Nah ini yang menjadi pembahasan sampai dengan hari ini gitu ya. Tapi ya sudah selesai pertandingannya juga, kita mah tinggal doakan yang selanjutnya saja. Ini pun ya pasti ada review dan ada evaluasi lah, tenang saja, dari tim pelatih gitu ya teman-teman. Makanya ya
ya ayo Tom Hai dikuatin lagi fisiknya biar dipercaya oleh tim pelatih main dari starting 11 gitu ya, atau dari menit awal. Nah itu yang kedua untuk yang harus kita syukuri teman-teman. Lalu selanjutnya yang harus kita syukuri apa? Kita syukuri bahwa untuk chemistry pemain, khususnya ini mah kita ngomongin khususnya pemain lokal, ini sudah oke teman-teman. Chemistry ketika Sadi Ramdhani mencetak gol itu kan ada satu apa ya, kayak selebrasi bonceng 3 motor. Nah ini menunjukkan bahwa pada kemarin kan ada yang viral gitu ya, pada satu waktu Eliano, lalu juga Adam Alis dan juga Sadi Ramdhani ke lapangan pendamping itu bolak-balik biar cepat nyampe itu menggunakan motor bonceng 3 gitu ya. Nah ini dipraktekkan langsung pada saat gol Sadi Ramdhani itu mempraktekkan selebrasi bonceng 3 teman-teman. Nah ini setidaknya kalau untuk pemain yang bisa dikatakan sudah menjadi pemain lokal gitu ya, nah inilah yang memang chemistry sudah oke. Justru kemarin juga yang dikatakan chemistry belum nyatu itu ya pemain asing teman-teman, bukan pemain lokal gitu ya. Jadi pemain asing di Persib Bandung pernah kita bahas juga, walaupun satu negara ini belum tentu cepat nyambung teman-teman, karena ya gimana ya, kalau kita merasa mau gini temennya mau gitu ya kan harus disatuin dulu visinya gitu ya. Ya udah kalau misalkan saya lari ke sini, umpan bolanya ke sini, kalau saya ada di posisi ini kamu di sebelah sana. Nah inilah yang harus ya setidaknya ngobrol mah nggak bisa dari pelatih, juga harus ngobrol face to face dengan sama pemainnya lah gitu ya. Jadi biar sama-sama enak mau gimana ya, kayak Ciro dengan DDS lah dulu, walaupun ya sekarang kan DDS sudah banyak cederanya gitu ya, sehingga tidak mempengaruhi ya penampilan rekannya juga. Kalau dulu di Persib juga ya adalah kayak begitu ya. Jadi teman yang memang Supardi dengan M. Ridwan gitu yang memang sudah tahu. Nah ini kita juga harus setidaknya mendorong untuk chemistry pemain asing ini, khususnya yang asing gitu ya, itu harus segera terbentuk, karena ya itu menentukan permainan di lapangan gitu teman-teman. Baik, yang harus kita syukuri yang keempat, ini masalah tiketing. Alhamdulillah untuk target dari manajemen Persib Bandung tiba-tiba melonjak, terpenuhi gitu ya. Nah ini kita tidak bisa cerita banyak bagaimana cara manajemen Persib mendatangkan Bobotoh yang akhirnya sesuai harapan gitu ya, walaupun masih setengahnya berbeda dengan laga menghadapi Persebaya. Jadi kemarin malam kurang lebih 12.000 penonton yang memang target manajemen 10.000, ini bisa sedikit melebihi gitu ya. Nah kenapa seperti itu kita tidak bisa berbincang banyak, tapi yang jelas ada yang baru pertama kali nonton, ada yang mungkin yang hayu nonton, iya diajak hayu nonton, ada yang memang undangan dan lain sebagainya. Jadi ya minimal kan di level Asia ini manajemen ingin setidaknya menunjukkan bahwa tong kosong teuing, jangan terlalu sepi gitu stadion tuh, harus ada yang menyemangati pemain dan juga official beserta tim pelatih gitu ya. Makanya bagaimana caranya ya ini mah ya alhamdulillah aja, pokoknya syukurin manajemen bisa mengundang banyak penonton atau supporter tadi malam gitu ya. Tapi ya kalau bisa mah secara sadar lah, makanya nanti sok dicirian aja dulu kapan lagi bermain di Asia gitu ya, di ACL 2, di GBLA. Nah itu nabungnya dari sekarang pisahin aja lah, mungkin 100.000 atau 125.000 gitu ya, ditabung untuk laga next selanjutnya. Jadi biar manajemen juga tidak ketar-ketir nyari penontonnya gitu ya. Jadi ya biar kita bisa menyaksikan langsung lah kapan lagi menyaksikan Persib di ajang Piala Asia gitu teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.